Sedekah kalau kita berikan satu kepada yang kelima ini yang paling tinggi, itu satu dibalas 900.000, hampir 1 juta. Mi'atu alfin. Bitis amiati alfin. Kepada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'adzim. Segenap pengurus DKM Masjid dan Asri, bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin qaimat yang saya muliakan dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, umur yang panjang dan tentunya iman dan Islam. Hingga oleh karenanya kita masih dapat menjalankan berbagai amal ibadah kita, terutama di malam hari yang berbahagia ini. Di malam hari yang sangat mulia ini, kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan yang merupakan sayyidus suhur, penghulu dari segala bulan. Ramadan ini adalah salah satu bukti yang begitu nyata betapa Allah sangat mencintai kita hambanya. Karena lewat syariat Ramadan ini, tanpa kita sadari, senantiasa kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syariat yang lain. Salat misalnya. Salat meskipun itu fasilitasnya untuk berbicara dengan Allah, tapi kalau boleh kita jujur, dari 4 rakaat misalnya yang kita laksanakan, khusyuk 2 rakaat udah bagus banget itu. 2 rakaatnya lagi kita lalai. Tapi di Ramadan ini, setiap muslim mukmin yang berpuasa mesti selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri. Sekaligus Ramadan ini juga informasi yang perlu kita pahami adalah bulan perubahan. Karena kata Rasulullah, ketika Ramadan tiba kata Nabi, maka seluruhnya berubah, hadirin. Amal-amal soleh balasannya pun berubah. Sunnah dibalas yang wajib, wajib dilipat gandakan. Waktu makan kita berubah, siklus ekonomi berubah, bumi berubah, langit berubah, bahkan pintu-pintu surga pun berubah, pintu-pintu neraka pun berubah. Maka oleh karena itu, ciri-ciri orang yang berhasil dalam Ramadan adalah mereka-mereka yang mampu menjadikan dirinya bisa mengiringi perubahan di Ramadan tersebut. Contoh yang paling nyata tentu adalah kanjeng Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah nabi kita yang tercinta itu adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada orang yang meminta mendatangi beliau tolak. Bahkan suatu ketika Badui datang kepada beliau, lalu beliau memberikan. Lalu Nabi menimpali, sudah cukup belum? Kata si Badui, namanya Badui emang begitu dah. Belum katanya. Sahabat marah. Wah, pemimpin tertinggi digituin. Udah dikasih, udah cukup belum? Belum, ini belum cukup. Ayo. Dibawa ke rumahnya, diberikan sampai Rasulullah menimpali lagi. Sudah cukup. Sudah cukup ya Rasulullah. Begitulah kedermawanan Rasulullah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Dan kedermawanan yang luar biasa itu nanti berubah drastis ketika masuk di bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Nabi kita adalah manusia yang paling paham, yang paling mengerti, yang paling bisa menghargai, memuliakan bulan Ramadan, dan sekaligus yang paling paham melihat peluang pahala di bulan yang mulia ini. Kok berubah Pak kedermawanannya? Ini beda banget dengan sama kita ya. Sebelum Ramadan pelit, masuk Ramadan pelit juga, malah ada yang tambah kikir, betul ya? Masya Allah. Mungkin keterkecualian jamaah Masjid Dian Asri, mungkin insya Allah. Tadi saya dengar kotak infak berapa tuh, kalau saya nggak salah nggak dengar 500 lebih ya. Subhanallah. Ini ada sekitar 100 orang ini, Masya Allah. Saya kalau di sini berceramah semangat terus karena jamaahnya full terus, Masya Allah. Ini sudah di penghujung masih sampai mentok tuh di belakang. Saya nggak kebayang tuh hari-hari pertama kemarin sampai kemana itu jamaah ini ya, Masya Allah. Di masjid lain, di tempat lain jamaah 50 takmir mengumumkan, jamaah sekalian hasil infak tromol malam hari ini 117.500. Jamaahnya 50. Saya tanya jamaah, ya ini kira-kira infak yang biasa atau luar biasa? Pada diam. Udah tahu jawabannya. Kenapa demikian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang mengingatkan kita. Bedalah kalau kita berinfak di bulan ini sama entar bulan Syawal. Bapak misalnya datang nih, saya mentar aja Pak Ustadz, tunggu THR turun, tunggu gaji 13 mah, ntar Syawal deh Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa sih Pak, bagus, insya Allah pahalanya sempurna. Cuman kalau Bapak berikhtiar, bersedekah, berinfak di bulan dalam lingkup Ramadan, beda balasannya Pak. Inilah yang menjadikan Rasulullah semakin dermawan di bulan ini, Masya Allah. Karena beliau betul-betul menghargai, tahu kemuliaan Ramadan. Nah kita umatnya kadang-kadang tidak sama. Cuman aneh bin ajaib kadang-kadang kita nih umatnya nih, giliran bukan urusan pahala, giliran urusan benda-benda materi, kita paham banget deh tuh ya. Contoh dah nih yang paling gampang, Ustadz Saprudin ntar beli mobil satu lagi, mobil yang baru, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini bulan doa ini Pak, diaminkan aja ya, diaminkan aja, jangan pelit-pelit. Satu ada mobil Ustadz Saprudin, mobil lama Kijang, sebutin merek dah nih walaupun direkam nggak apa-apa, Kijang tahun 97. Entar beli mobil lagi Innova yang baru. Saya mau nanya sama kita semua, jujur jawab dah. Itu kira-kira garasi cuma satu yang ada atapnya. Ustadz Saprudin masukin mobil yang 97 atau yang 2023 Pak? Yang di bawah garasinya tuh 97 atau 2023? Iya 2023, nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa, emang begitulah seharusnya ya. Tapi maksudnya kalau kita begitu cerdas kepada benda-benda dan materi ini, harusnya lebih cerdas lagi ketika itu berbicara tentang pahala. Ini kan kita kebolak-balik kadang-kadang Maya. Apalagi ibu-ibu nih, ada ibu-ibu nggak? Ibu nanti misalnya nih, bapak setelah dapat THR beli emas 1 kilo. Masya Allah, tuh nggak ada yang ngaminin tuh, rugi nggak diaminin. Masya Allah, 5 gram. Ibu-ibu punya emas 5 gram, itu subhanallah, betapa ibu-ibu ini begitu mampu menghargai itu. Apa buktinya? Itu kuncinya berjejer Bapak Ibu sekalian. Ini ada saksi hidup di belakang itu. Emas 5 gram dari toko emas dibeli itu biasanya ada dompet kecilnya dikunci. Betul Ibu? Betul katanya. Nyampe di rumah yang 5 gram ini, emang diaur-aurin? Enggak, dimasukin ke dalam tas kosmetik. Kosmetiknya dikunci. Udah berapa tuh? 2. Kosmetik itu bukan ditaruh di sembarangan ruang tamu, dimasukin ke dalam laci. Lacinya dikunci. Udah berapa tuh? 3. Laci di mana tempatnya Bapak Ibu? Di lemari. Lemarinya kalau pergi dikunci 4. Lemari tempatnya di mana biasanya? Di kamar. Kalau pergi kamar dikunci 5. Kamar tempatnya di mana? Di dalam rumah. Kita kalau pergi rumah dikunci apa enggak? 6. Rumah di mana tempatnya? Di dalam pagar. Kalau kita pergi pagar dikunci? Kunci 7 kuncinya emas 5
gram. Subhanallah. Salah? Enggak salah, benar, udah pas. Cuman maksudnya ibu-ibu, kalau 5 gram emas begitu hebat kita menjaganya, apalagi pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini udah penghujung tamu yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang lisan kita belum lupa kita mengucapkan Allahumma ballighna fi Ramadan. Hari ini sudah di penghujung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mampu memaksimalkan sisa hari ini, alangkah ruginya kita. Bahkan Syekh An-Nawawi dalam kitab Nashahul Ibad memberikan ada 5 tingkatan pahala sedekah, Pak. Masya Allah. Yang pertama kata beliau, wa wahidatun bi asyratin, 1 dibalas 10. Kepada siapa nih? Wahia ala sahihil jismi. Kalau kita berikan kepada orang yang badannya sehat, saya ngasih misalnya kepada Pak DKM, sehat Pak DKM, duitnya banyak, saya kasih 10.000, dapat pahala? Dapat. 10.000 kali 10, 100.000 kata Syekh An-Nawawi. Jadi kalau kita berikan infak kepada siapa? Dapat, Pak. Apalagi kalau bicara sedekah sama orang non muslim juga nggak apa-apa, dapat. Beda sama kalau sedekah wajib, zakat ya kudu sama orang Islam. Kalau sedekah sunnah atau tatawwu boleh kita berikan nama siapa saja. Nah, kepada orang yang sehat 1 dapat 10. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua kata Syekh An-Nawawi dalam kitab Nashahul Ibad, kalau kita berikan 1, Allah balas bukan 10 tapi 90. Kepada siapa ini? Wahia 'alal a'ma wal mubtala. Kalau sedekah kita itu kita tujukan kepada orang yang sakit, yang buta, yang cacat. Ini sedekah-sedekah yang kita berikan kepada mereka ini dibalas sama Allah 90. Beda sama yang tadi. Kenapa? Secara zahiriyah memang mereka lebih butuh, nggak bisa berikhtiar maksimal. Makanya kalau kita ketemu nih, apalagi di depan mata kita, ya mohon maaf diberikan Allah kelebihan, misalnya pincang segala macam, kita berikan Pak 90 pahalanya kata Syekh An-Nawawi. Ada lagi yang lebih tinggi, yang ketiga, kalau kita berikan 1 bukan 90 tapi 900. Kepada siapa ini? Wahia 'ala dzatil qurba al-muhtaz. Siapa ini? Mereka-mereka yang hari ini satu nasab dengan kita, saudara kita, abang kita, adik kita, sepupuh kita, om kita, paman kita. Jangan kebolak-balik deh ya. Orang lain kita dermawanin, orang lain kita sedekahin, adik kandung sendiri dianggurin. Ini nggak benar. Banyak terjadi seperti ini. Akhirnya kata adik kita apa? Waduh, abang gua ini nggak nyasar apa ini alamatnya. Begitu, Pak. Kenapa? Kalau 900 itu diberikan kepada keluarga terdekat, karena dengan sedekah itu terjalinlah silaturahim, Pak. Teruntalai doa dalam adik kita itu, ya Allah ya Rahman, tambahilah rezeki abang saya, dia sudah membantu saya. Begitu, Pak, tanpa Bapak minta. Tapi kalau kita pelit sama saudara kita, ya Allah, mindit amat nih abang, syukur nggak disumpahin kita, Pak. Masya Allah. Kemudian silaturahmi nggak terjaga. Makanya Syekh An-Nawawi luar biasa, ulama kaliber dunia, dihargai, Masya Allah. Yang keempat kata Syekh An-Nawawi, kalau kita ingin mendapatkan 1 dibalas Allah 100.000. Kepada siapa ini? Wahia 'ala abawaihi. Kalau sedekah kita arahkan kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Inilah manusia setelah Kanjeng Nabi yang paling berjasa kepada kita, maka kita akan mendapatkan kerugian selama-lamanya. Meskipun kita dermawan kepada orang lain, sholat nggak pernah tinggal, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, puasa, tapi sama orang tua nggak diperduliin. Masya Allah, kita adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah orang-orang yang rugi. Bahkan satu-satunya dosa yang Allah berikan DP-nya di dunia adalah uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka oleh karena itu, kalau kita punya rezeki amanah yang diberikan Allah, mari lewat nasihat ini, yang pertama sekali adalah orang tua kita. Tapi orang tua kita dalam Islam ada 3 yang perlu kita hargai dalam Islam. 1, yang melahirkan kita. Yang kedua, mertua kita, Bapak Ibu. Masya Allah, ini jangan salah-salah ini mah ya. Buktinya makanya kita laki-laki, suami, kagak batal uduk kita sama mertua perempuan. Begitu juga istri kita, salaman sama ayah kita, nggak usah pakai alas-alasan, nggak usah pakai hijab, cium tangan, cium pipi, nggak ngapa-ngapa, anaknya sendiri. Selama-lamanya nggak boleh dinikahin, meskipun kita udah cerai, nggak boleh nikah, haram, muhrim, abadan abada. Ini kan banyak juga orang giliran ngirim sama orang tua,
1 juta, giliran sama mertua 200 ribu. Katanya kenapa begitu? Pak Ustadz, mertua saya alhamdulillah orang kaya Pak Ustadz. Ya bukan masalah orang kayanya, kasih dulu 1 juta, sono 1 juta, sini 1 juta. Perkara dibalikin ntar, kan dibalikin lagi ntar lewat istri kita. Nyampe di rumah istri kita nyolek, nih apa nih? Ini dikasih mak lagi tadi balik. Wah, alhamdulillah. Cuma jangan dipersepsikan dulu, ya, jangan dipersepsikan dulu. Kemudian yang ketiga, orang tua di dalam Islam adalah orang. Ini yang penting nih. Ini suka lupa kita nih. Siapa yang ketiga? Orang tua kita yang paling berjasa, yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kita dari kampung ke sini, kalau kita ingat Pak, mungkin siapa nanti yang pernah berjasa dalam hidup kita, temuin dia hari ini. Kalau kita diberikan Allah rezeki hari ini, senangkan dia, berikan dia hadiah. Masya Allah, itu akan mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang paling besar jasanya dalam hidup kita adalah guru-guru kita. Masya Allah, makanya Rasulullah adalah manusia yang paling pertama kita cintai. Kenapa? Lewat jasa beliau kita kenal dengan Allah, kita tahu menyembah Allah, kita mengerti tentang hakikat kehidupan. Tapi yang kelima, Masya Allah, kata Syekh An-Nawawi, sedekah kalau kita berikan 1 kepada yang kelima ini yang paling tinggi, itu 1 dibalas 900 ribu, hampir 1 juta. Mi'atu alfin, bitis amiati alfin. Kepada siapa ini? Wahia alal ulama wal fuqaha. Kalau sedekah kita itu kita arahkan kepada para ulama, fuqaha, para kiai, para ustaz. Cuman yang kelima ini saya agak sulit menjelaskan ini. Saya khawatir nanti Ustaz Safruddin, ini ustaz ini bisa aja nyocok-nyocokin sama dia ini. Ya, begitu ya. Tapi memang ada alasannya, Pak. Kenapa 900 ribu kepada ulama? Contoh begini, ntar Pak DKM ini saya pulang nih dibeliin gamis misalnya, amin ya Allah, dibeliin gamis. Saya mau nanya sama kita ini secara logika, kira-kira itu gamis saya pakai nyolong atau saya pakai ibadah, Pak? Secara logika mah ya, rasa-rasanya itu pasti saya pakai ibadah, saya pakai mengajar, saya pakai belajar. Masya Allah, semua alirannya itu akan mendapatkan pahala zariyah semua, termasuk kotak yang lewat itu Bapak sekalian, 1 mendapat 900 ribu. Jangan main-main. Subhanallah, tadi walaupun ada rodanya, tapi setiap perempatan ada remnya tadi saya lihat ya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi oleh karena itu, ini pentingnya kita belajar agar amal-amal kita sempurna dan paripurna dan tidak kita mendapatkan kerugian. Terutama 10 hari terakhir ini, mari kita maksimalkan, khususnya tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang sedekah sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Mari kita songsong kemenangan, perubahan dari mukmin nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua nanti pada akhirnya termasuk orang-orang yang berhasil, bimakna menyandang gelar la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kelamaan mohon maaf ya, memang kultum begini dah ya. Kalau agak lama biasanya kajian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.